Dr. Faris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat terus ya, Dok ya? Alhamdulillah, Mas Bayu. Ya, salam sehat lah pokoknya. Dan sekarang saya langsung ingin menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari Instagram atau netizen. Yang pertama, Dr. Faris dari @agungpokbo. Selamat pagi dokter, saya Agung. Ayah saya pedagang yang sering jualan malam sampai pagi hari. Tahun 2019, ayah saya pernah dirawat di rumah sakit karena merokok terlalu banyak, Dok. Akhirnya sih sembuh. Setelah keluar dari rumah sakit, ayah saya tidak lagi merokok. Minggu pagi, beberapa waktu yang lalu, ayah saya muntah darah ketika sedang berjualan dan akhirnya pulang ke rumah. Selama di rumah hanya tidur dan badannya lemas. Malam hari dibawa ke klinik dan disuruh ronsen esok harinya. Tetapi ayah saya masih tetap berjualan, Dok. Apakah muntah darah ini diakibatkan penyakit paru-paru yang belum sepenuhnya sembuh atau ada kemungkinan penyakit lain? Dari diagnosa seperti ini, Dr. Faris, kenapa ini ayahnya Agung? Ya, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Jadi kita ada data ini ayahnya Pak Agung, ya muntah darah, terus dengan riwayat perokok berat. Sebetulnya kita harus pertama membedakan apakah sumber darahnya itu dari saluran cerna atau saluran napas. Nah, jadi ada beberapa karakteristik yang membedakan. Misalnya kalau dia sumbernya dari saluran cerna, mungkin dia ada warnanya hitam, kemudian dia bercampur makanan, ya. Tapi kalau dia sumbernya dari dan sifatnya tentunya dimuntahkan, ya, ada didahului oleh misalnya nyeri di perih di ulu hati. Tapi kalau sumbernya di saluran napas, mungkin dia di sifat darahnya lebih segar, warnanya merah, kemudian dia bercampur busa karena ada di situ lalu lintas udara. Ya. Nah, kalau dia muntah darah, kata-kata yang kita pegang di sini mungkin ya lebih ke arah sumbernya dari saluran cerna. Nah, rokok memang bisa memicu banyak kelainan di berbagai organ, ya, termasuk di dalamnya adalah lambung. Jadi kalau dia ada tupak di situ, kemudian dia ada pendarahan yang aktif, maka ketika dia dimuntahkan, ya dia bisa sampai menyebabkan penurunan hemoglobin, ya anemia perdarahan, makanya bapaknya jadi lemas. Nah, pertama tentunya bapak harus berhenti merokok. Kemudian saya setuju saja kalau dilakukan foto ronsen, ya foto toraks untuk melihat ada tidaknya kelainan di organ paru. Namun tidak juga dilupakan di sini adalah melakukan konsultasi ke dokter penyakit dalam untuk dilihat ada tidaknya indikasi tindakan endoskopi saluran cerna bagian atas untuk dilihat masih ada tidaknya sumber perdarahan. Karena ini problemnya agak luas. Kalau memang betul ada perdarahan di saluran cerna, umumnya ada dua yang kita pikirkan. Satu, pecah varises esofagus yang itu hubungannya oleh karena penyakit liver. Yang kedua adalah perdarahan gastritis erosif, ya, jadi ada luka tukak. Ya, jadi pada prinsipnya kita harus mengevaluasi secara lebih lengkap. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Faris. Nah, Pak Agung, mudah-mudahan tampaknya ini harus dibawa ke rumah sakit agar pemeriksaannya lebih lengkap ya Dr. Faris ya, kira-kira seperti itu tadi. Jadi ketahuan persis dan penanganannya akan lebih pas nanti. Mudah-mudahan Pak Agung dan ayahnya bisa ke rumah sakit untuk memeriksakan lebih detail. Yang kedua, Dr. Faris dari akun @angbuts. Selamat pagi dokter, kurang lebih 9 bulan lalu ketika saya batuk dan membuang dahak, nah dahak saya itu berwarna coklat dok. Saya memang perokok aktif sampai saat ini. Saya ingin berhenti, tetapi tenggorokan saya gatal jika tidak merokok. Akhirnya saya sulit sekali untuk berhenti merokok sampai saat ini. Tetapi saya selalu berdahak dengan warna coklat ini. Apakah ini tanda-tanda saya sakit paru-paru? Bagaimana membersihkan paru-paru, dokter? Terima kasih. Nah, ini mungkin banyak yang mendengarkan nih, yang masih merokok. Silakan, Dokter Farid. Terima kasih dengan akun Anggut, ya. Ini sudah 9 lalu batuk dan ada dahak, ya. Kalau misalnya batuk dengan mengeluarkan dahak warna kecoklatan, ya kita memang menduga bisa saja ada perdarahan di organ paru maupun di saluran nafas. Nah, jadi karena misalnya asap rokok yang masuk secara kronik dalam jumlah batangnya besar gitu banyak per hari, itu kan tentunya menyebabkan iritasi berkepanjangan. Pada umumnya ada bronkitis di situ. Kemudian kita lihat saluran nafasnya juga akan lebih turun, daya tahan tubuh terutama limfositnya juga akan turun, kemampuan susunan
pertahanan imunitas di saluran nafas akan turun, sehingga ada kemungkinan misalnya kuman Mycobacterium tuberculosis yang selama ini dorman di tubuhnya Bapak, kemudian jadi bangun, lalu dia menyebabkan radang aktif gitu, dari situ dia bisa menyebabkan terbentuknya kavitas atau sarang kuman yang itu sangat fragile pembuluh darah sekitar situ, sehingga mudah untuk rupture dan batuk darah. Ya, tapi sisi lain, sebelum kita belum tahu ini data umurnya, batuk darah pada perokok berat yang harus kita singkirkan pertama selain Mycobacterium tuberculosis juga adalah soal keganasan ya, tumor paru. Ya, jadi jangan ragu untuk berhenti merokok. Memang ini pasti ada perasaan tidak menyenangkan, nicotine withdrawal syndrome, tetapi manfaatnya tetap lebih jelas, lebih baik daripada nicotine withdrawal syndrome. Saya berharap Bapak bisa mendapatkan terapi yang definitif untuk penyakit ini. Terima kasih, Mas Bayu. Oke, mudah-mudahan didengarkan oleh akun @angbuts tadi ya. Semangat untuk berhenti merokoknya dulu, karena ada sesuatu nih di tubuh kita. Pasti nanti pemeriksaannya akan lebih baik lagi, mudah-mudahan. Dan yang berikutnya ada @mila_ptrsr, panggil Mila saja ini ya. Pagi dokter, saya Mila, berusia 25 tahun saat ini. Tahun 2015 saya pernah pingsan ketika kuliah. Saat itu dada saya sesak dan saya duduk di bawah AC dokter, sehingga saya sulit bernafas dan akhirnya pingsan. Sekarang saya merasa dada saya sesak jika terkena udara dingin. Apakah ini ada kaitannya dengan paru-paru saya dokter? Sebab saya merasa sebenarnya sudah hidup sehat. Setiap sore saya selalu lari 30 menit dokter. Tolong penjelasannya untuk kondisi saya, terima kasih. Nah, Dokter Faris. Baik, terima kasih Mbak Mila. Ini tentunya perempuan 25 tahun, usia muda, kemudian dengan riwayat pingsan terpajan oleh udara dingin ya. Nah, kita lihat utamanya di sini kemungkinan besar misalnya penyempitan saluran nafas yang menurunkan kadar oksigen sehingga bisa menyebabkan sinkop ya atau pingsan. Nah, ini memang umum diderita pada penderita asma. Jadi dikatakan tadi ada nafas berat, pencetusnya jelas ya. Jadi kalau tapi kami juga, kita tentunya mengapresiasi kebiasaan hidup sehatnya Mbak Mila yang berlari 30 menit itu saya rasa bisa diteruskan sesuai dengan toleransi jantung dan paru. Jadi satu sisi sebaiknya Mbak Mila melakukan pemeriksaan uji faal paru, spirometri. Ada beberapa fasilitas di rumah sakit yang membolehkan di zaman pandemi ini untuk melakukan uji faal paru dengan misalnya swab antigennya negatif dulu. Nanti bisa diketahui apakah ada kelainan obstruksi ataukah ada kelainan restriksi. Jadi kalau obstruksi itu kelainan penyempitan saluran nafas, tapi kalau restriksi itu gangguan pengembangan organ paru. Itu harus dilihat. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya yang biasanya pada story seorang asma ada suara mengik. Nah ini tapi belum muncul nih suara mengiknya. Jadi hal lain yang kita perlu pikirkan adalah misalnya ada tidaknya penyakit jantung bawaan. Karena penyakit jantung bawaan ini biasanya ada keluhan pingsan pada saat aktivitas fisik yang berat. Nah, jadi pada prinsipnya satu, memang Mbak Mila sebaiknya menghindari pencetus karena kita sudah bisa mengidentifikasi pencetusnya. Yang kedua, misalnya melakukan uji faal paru, ya, dan juga berkonsultasi ke dokter spesialis paru untuk bisa dilakukan uji faal paru. Demikian Mas Bayu. Ya, jadi ada pemeriksaan lebih lanjut. Tadi kira-kira kisi-kisinya itu paru-parunya diperiksa. Kalau baik juga dicek lagi jantungnya. Hindari dulu situasi-situasi terpapar dingin karena itu pemicunya. Mudah-mudahan sehat terus. Larinya diteruskan Mila, tapi periksanya juga harus didetailkan supaya ketahuan persis mengapa sempat sampai pingsan dulu. Baik, Dr. Faris, terima kasih penjelasannya untuk netizen yang sudah mengirimkan pertanyaan di Instagram. Kita jeda sebentar untuk kemudian nanti hadir lagi dengan line telepon interaktif. Sudah ada beberapa yang sudah bersiap bertanya untuk Dr. Faris Nurwidya. Sehat di tengah pandemi, segera kembali. Dr. Faris, langsung ya, kita akan mengangkat telepon interaktif dari Pak Abdul di Riau. Pak Abdul, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum Dr. Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Saya Abdul Ghaffar dari Riau. Saya sebagai penyintas COVID. Saya dirawat di ruang isolasi tanggal 18 April sampai dengan tanggal 11 Mei. Tanggal 19 Mei saya sudah dinyatakan negatif. Tapi bawaannya saat ini kaki saya itu membengkak. Kedua belah kaki itu.
sehingga itu untuk beraktivitas amat sangat berat dan otot-otot masih kaku. Jadi apakah itu karena pengaruh selama hampir 1 bulan tidak bergerak atau pengaruh obat? Dan saat ini saya menterapi dengan tidur mengangkat kaki 45 degree sehingga agak berkurang. Karena itu bukan semacam beri-beri. Mungkin Dr. Faris bisa memberikan suggestion bagaimana sebaiknya. Dr. Faris ada yang ingin ditanya? Silakan. Pak Abdul Ghafur, umurnya Iya. berapa dan apakah ada riwayat sakit jantung sebelumnya? Alhamdulillah saya dikaruniai kesempatan hidup 65 tahun. Nanti bulan Juni. Dan penyakit yang lainnya tidak ada. Ya, Oke. baik, ya. Dan Baik. tidak ada penyakit jantung, cuma pernah operasi prostat. Oh, oke. Operasi prostat. Baik, Pak Abdul, ditunggu sebentar ya. Saya angkat satu telepon lagi buat Dr. Faris ya. Jawabannya sebentar lagi akan disampaikan. Pak Heru di Bandung. Halo Pak Heru. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak Heru mau Selamat tanya pagi. apa ke Dr. Faris? Pagi dok, Ya, selamat pagi Pak Heru. umur saya 70. Oke. Saya mau nanya kalau orang OTG, kalau mereka merokok, apakah virus coronanya akan ikut asap rokok berterbangan sebagai airborne gitu? Hmm. Dan kalau asap rokok itu terhisap sama kita, apakah kita terpapar dengan virus corona gitu? Oke. Kedua dokter, kalau otot dada sakit, apa yang harus kita lakukan gitu? Ototnya kalau diurut-urut pakai minyak atau pakai obat apa gitu? Hmm. Ya. Oke. Ya. Ada yang ingin ditanya? Silakan Dr. Faris ke Pak Heru. Iya, Pak Heru, ini ototnya yang sakit di bagian mana? Dada ya tadi? Ya? Dada. Udah Di kanan dironsen atau kiri? semua paru-paru bagus. Ya. Ternyata ini ototnya mungkin Ya, dada atau kanan apa kiri, Pak? dua-duanya kiri kanan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Baik. Ya, Baik. Mas Bayu, data cukup. Oke, Pak Heru ditunggu ya. Nah, Dr. Faris silakan. Pak Abdul dulu mungkin di Riau tadi jawabannya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Abdul Ghafur, 65 tahun, penyintas COVID dengan masalah pembengkakan di kedua ekstremitas bawah ya. Ya. Satu sih, dan beliau ini belum ada riwayat sakit jantung sebelumnya karena kita tahu bahwa terutama gagal jantung kanan itu bisa menyebabkan penurunan pompa yang menyebabkan kongesi ya. Jadi ada bendungan di susunan pembuluh darah kebalik yang namanya vena dan itu bisa menyebabkan pembengkakan ekstremitas. Jadi prinsipnya yang namanya kaki bengkak ini tentunya suatu fenomena ekstravasasi atau perpindahan cairan dari susunan pembuluh darah ke jaringan lunak ya, interstisial kita sebut. Itu satu. Yang kedua bisa juga karena ada hambatan di limfe. Jadi memang masalah pada usia lanjut juga kita temukan vena tidak selentur, tidak sekuat pada saat usia muda. Itulah sebabnya butuh mobilisasi yang bertahap, yang dibebankan setiap hari untuk meningkatkan kontraktilitas atau kontraksi otot di bagian bawah. Karena kalau kakinya itu massa ototnya besar, kemudian dia bisa berkontraksi, dia bisa membantu arus balik darah sehingga menurunkan bendungan di bagian kaki. Yang kedua kita juga perhatikan asupan protein, karena kalau proteinnya turun rendah, ini dia daya tahan cairan di dalam pembuluh darah itu akan rendah. Jadi kita harus memastikan asupan proteinnya terpenuhi, misalnya 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ya, saya setuju dengan elevasi tungkai, tetapi saya juga pengen bisa memiliki bukti objektif, misalnya dengan fototoraks kita lihat nanti rasio ukuran jantung dibandingkan rongga dada, apakah sudah lebih dari 50%? Karena kalau sudah lebih dari 50%, seharusnya sudah ada tata laksana di bidang jantung. Saya rasa demikian untuk Pak Abdul Ghafur, Mas Bayu. Ya, Pak Abdul di Riau mudah-mudahan didengarkan ya saran-saran dari Dr. Faris. Kalau untuk Pak Heru di Bandung ada dua, kalau OTG tapi kemudian merokok, apakah kemudian virus dari si OTG ini airborne dan kemudian bisa menulari orang? Dan ada otot dada yang sakit tadi, bagaimana kalau otot dada kita kemudian sedang sakit, apa yang harus dilakukan? Dr. Faris. Baik, terima kasih. WHO secara resmi sudah mengumumkan bahwa transmisi SARS-CoV-2 virus di 2021 ini adalah airborne. Kalau airborne itu berarti dia
keluar partikel virusnya seiring bahkan bicara atau karaoke, bernyanyi, tidak perlu batuk, tidak perlu bersin. Jadi kalau ada aktivitas merokok dan kita biasanya juga ada mengeluarkan nafas lebih kuat, itu jelas virusnya akan keluar ya. Jadi dengan atau tanpa rokok sebenarnya risiko itu ada. Makanya sebenarnya rokoknya aja sudah masalah ya bagi seorang penderita COVID tanpa gejala masih merokok, bagi saya itu suatu problem besar karena kita tidak bisa menduga apakah jumlah virusnya akan lebih mudah masuk ke sel yang sehat. Karena kita tahu asap rokok itu meningkatkan ekspresi reseptor ACE2. ACE2 reseptor itu adalah suatu pintu bagi si virus untuk masuk ke sel sehat. Jadi kalau kita terus merokok, kita meningkatkan risiko buat diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi satu, rokoknya harus berhenti. Ya. Kemudian soal yang problem kedua, Mas Bayu? Otot dada yang sakit itu? Ya, jadi saya senang kalau misalnya bukan nyeri dada kiri ya, karena nyeri dada kiri itu dekat sekali dengan jantung ya. Tentu saja hal pertama yang disingkirkan adalah ada tidaknya keterlibatan jantung, misalnya dengan elektrokardiogram ya. Tapi sifat dari nyeri dada yang disebabkan jantung kan dia menjalar ke lengan, kemudian ke leher, kemudian dipicu oleh aktivitas fisik, reda oleh istirahat. Tapi kalau ini dua sisi, mungkin ke arah dinding otot ya, otot di dinding dada, saya rasa ada beberapa terapi yang bisa diberikan secara lokal, bisa diberikan kompres hangat misalnya, kemudian bisa diberikan natrium diklofenak yang emulgel ya, itu suatu anti radang yang bisa diberikan secara topikal. Kemudian bisa juga diberikan muscle relaksan yang tablet ya. Ada beberapa obat ya yang bisa membantu merelaksasi otot-otot dinding dada yang tegang. Tapi secara umum kita tentu ingin mengharapkan terapi yang lebih topikal dulu ya, jadi menghindari konsumsi obat terlalu banyak. Demikian Mas Bayu. Baik, terima kasih Dr. Faris Nurwidya. Mudah-mudahan Pak Heru di Bandung terjawab semua ya, 2 pertanyaannya pagi hari ini. Baik, Dr. Faris Nurwidya, terima kasih dokter spesialis paru yang sudah bersama kami di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih waktunya. Salam sehat, karena saya tahu di rumah sakitnya dokter tadi kita bicara sedang cukup penuh sekarang. Mudah-mudahan kita cepat turun ya dok ya. Selamat bertugas kembali. Baik. Terima kasih.